Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Tertulis dalam kitab Kejadian 45 ayat 5. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, mengangkat beban. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat," maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu.
Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu, sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Terambil dari kitab Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, tanah yang dijalari akar kepahitan perlu dibajak dengan kasih karunia Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Saat itu adalah akhir pekan terakhir pada musim pertandingan bisbol pada tahun 1964. Bill Valentine menjadi wasit dalam pertandingan antara Detroit Tigers dan New York Yankees. Dave Wickersham adalah pelempar bola tim Detroit, dan sepanjang musim itu ia telah mencetak 19 kemenangan bagi timnya. Jika ia dapat mencetak 1 kemenangan lagi, maka ia akan menjadi bintang. Namun, hal itu tidak terjadi. Setelah pertandingan yang berlangsung ketat, Wickersham menepuk pundak sang wasit untuk meminta istirahat. Dalam pertandingan bisbol, menyentuh wasit merupakan pelanggaran, sehingga Valentine mengeluarkannya dari pertandingan dan ia pun kehilangan kesempatan untuk mencetak kemenangan ke-20. Selama 39 tahun berikutnya, Valentine hidup dalam penyesalan karena mengeluarkan pelempar bola itu lewat keputusannya yang sangat cepat. Namun, sekarang ia tidak lagi memikul beban penyesalan tersebut. Tahun lalu, Wickersham telah menulis surat kepadanya. Ia mengatakan bahwa sang wasit telah mengambil keputusan yang benar dan ia tidak menyimpan dendam. Surat itu telah mengangkat sebuah beban dari pundak Valentine. Dalam Kejadian 45, Yusuf pun mengangkat beban perasaan bersalah kakak-kakaknya yang telah menjualnya sebagai budak. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih serius daripada sekadar kesalahpahaman. Namun, ia bersedia mengampuni mereka. Adakah seseorang yang perlu mendengar kata pengampunan dari Anda yang akan mengangkat beban penyesalan mereka? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. 1 Petrus 3 ayat 9 berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nasihat Paulus dalam nas hari ini merupakan nasihat yang aktual bagi kita saat ini. Ada banyak kejahatan yang kita terima saat ini. Di channel-channel YouTube para penghujat Yesus dan kekristenan berseliweran. Para polemikus agama mencoba menyerang Kristenan dari teks-teks kitab suci Kristen itu sendiri. Orang Kristen tidak perlu bersikap reaksionis terhadap para penghujat Kristus dan kekristenan itu.
Lebih baik kita memberikan respons yang baik dan positif kepada mereka dengan memberikan pencerahan dan pengajaran yang benar dari isi kitab suci kita. Kita memiliki teladan Yusuf dalam kitab suci. 10 orang abang Yusuf telah melakukan kejahatan yang keterlaluan. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur, lalu menjualnya menjadi budak ke Mesir. Mereka menganggap Yusuf sudah lenyap atau mati. Selama kurang lebih 13 tahun menderita dia menjadi budak di Mesir lalu dipenjara tanpa salah. Tetapi setelah 13 tahun menderita, tibalah waktu Tuhan bertindak. Penderitaan Yusuf dalam diubah menjadi berkat. Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Saat abang-abangnya datang ke Mesir, sebenarnya Yusuf punya kesempatan untuk membalas dendam. Tetapi memang dari semula Yusuf tidak punya keinginan untuk membalas dendam. Namun Yusuf sadar bahwa membalas dendam adalah hak Allah. Dan dia dipanggil untuk memberkati. Terbukti dari perkataannya kepada abang-abangnya pada Kejadian 45. Melalui nas hari ini, kita dapat belajar bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan akan merugikan diri kita sendiri. Orang yang berbuat kejahatan akan dihancurkan oleh kejahatannya sendiri. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Orang yang membalas dendam melakukan kejahatan yang seimbang atau bahkan lebih besar. Karena itu dia menjadi orang yang sama jahatnya. Hasilnya adalah kehancuran. Ada beberapa pelajaran yang kita dapatkan melalui nas hari ini, yakni: pertama, manusia diajarkan untuk berbuat kebaikan bukan membalas dengan kejahatan. Alasan pertama kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan adalah karena manusia diajarkan untuk berbuat kebaikan. Setiap manusia tidak pernah diizinkan untuk berbuat kejahatan dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oleh sebab itu, kita diajarkan untuk berbuat kebaikan meski kejahatan selalu datang dalam kehidupan kita. Kedua, kita adalah umat Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan sangatlah diajarkan untuk berbuat kebaikan. Kita pasti tahu ajaran agama untuk membalas kebaikan dengan kebaikan serta membalas kejahatan dengan kebaikan. Selanjutnya, ada pernyataan juga bahwa ketika ditampar pipi kirimu maka berikanlah pipi kananmu. Itu artinya kita untuk berbuat kebaikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ketiga, kita bukan manusia pendendam. Kita diciptakan bukan sebagai manusia pendendam. Kita harus memahami bahwa dendam bukanlah sikap dan tindakan yang dibenarkan. Dendam hanya membawa malapetaka yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Sebab itu, jangan ada dendam di antara sesama kita. Keempat, Tuhan yang punya hak untuk membalas. Hal terakhir yang perlu kita pahami adalah biarkan kejahatan itu Tuhan yang akan membalasnya. Kita tidak punya kuasa untuk membalas kejahatan, biarkan saja Tuhan yang membalasnya. Sebenarnya di dunia ini, Tuhan mendelegasikan sebagian haknya untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan kepada negara yang pelaksananya adalah pemerintah, yaitu melalui lembaga pengadilan. Karenanya pemerintah adalah hamba Allah untuk memberikan hukuman yang setimpal perbuatan jahat manusia. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia.
karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat, dan sepenuhnya hak pembalasan ada di tangan Tuhan. Di dunia kita lapor polisi, dan finalnya laporkan saja pada Tuhan. Tuhan Hakim yang adil akan memberikan keadilannya kepada orang yang melaporkan kasus kejahatannya yang menimpanya. Karena itu, milikilah karakter Kristus yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun membalas kejahatan dengan kebaikan. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Yusuf adalah putra ke-11 dari Yakub, putra sulung dari Rahel, istri kesayangan Yakub. Kisah Yusuf dapat ditemui dalam Kejadian pasal 37-50. Setelah berita tentang kelahirannya, kita menemui Yusuf kembali di saat ia berusia 17 tahun sebagai seorang gembala yang menggembalakan kawanan kambing dengan saudara-saudara tirinya dan mengadukan mereka pada Yakub. Kita juga diberitahu bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Saudara Yusuf tahu bahwa ayah mereka lebih menyayangi Yusuf daripada mereka, sehingga mereka membencinya. Kesenjangan itu diperparah ketika Yusuf mulai menyampaikan mimpinya pada keluarganya, penglihatan bernubuat yang menunjukkan bahwa Yusuf suatu hari akan berkuasa atas keluarganya. Kebencian terhadap Yusuf memuncak ketika saudaranya bermufakat membunuhnya. Ruben, saudara yang tertua, menolak rencana pembunuhan dan menyarankan Yusuf dilempar ke dalam sumur, karena ia berencana kembali dan menyelamatkannya. Namun, ketika Ruben sedang pergi, beberapa pedagang lewat dan Yehuda memunculkan ide menjual Yusuf ke dalam perbudakan. Para saudara menjualnya sebelum Ruben kembali. Para saudaranya mengambil jubah Yusuf dan, setelah mencelupkannya ke dalam darah kambing, menipu ayah mereka sehingga percaya bahwa anak kesayangannya telah diterkam mati oleh binatang buas. Yusuf kemudian dijual kepada seorang pejabat tinggi di Mesir bernama Potifar dan pada akhirnya menjadi pengawas rumah tangga Potifar. Di dalam Kejadian 39, kita membaca tentang bagaimana Yusuf unggul dalam tugasnya dan menjadi salah satu pelayan Potifar yang terpercaya dan ia ditugasi mengurus rumah tangganya. Potifar dapat melihat bahwa apapun yang dipegangkan pada Yusuf, Allah mengembangkannya dan membuatnya berhasil. Sayang sekali istri Potifar berusaha menggoda dan merayu Yusuf. Yusuf terus-menerus menolak ajakannya, dengan menunjukkan sikap hormat pada tuannya yang telah mempercayainya begitu banyak dan menerangkan bahwa tidur dengan istri tuannya merupakan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Suatu hari istri Potifar menarik jubah Potifar dan menggodanya. Yusuf melarikan diri dan meninggalkan jubahnya di tangan istri Potifar. Karena dendam, wanita itu menuduh Yusuf telah memperkosa dirinya, dan Potifar pun menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Berkat Allah mengikuti Yusuf ke dalam penjara, Yusuf menafsirkan mimpi dua tahanan lainnya. Kedua tafsiran ternyata benar terjadi, dan salah satu tahanan dibebaskan dari penjara dan posisinya dipulihkan sebagai juru minuman raja. Sang juru minuman lupa tentang Yusuf dan tidak membahasnya pada sang raja. 2 tahun kemudian, sang raja sendiri mendapat impian yang buruk,
dan sang juru minuman mengingat kembali karunia tafsir mimpi Yusuf. Sang raja memanggil Yusuf dan menyampaikan isi mimpinya. Berdasarkan impian Fir'aun, Yusuf bernubuat akan adanya 7 tahun panen raya yang diikuti oleh 7 tahun paceklik di Mesir, dan ia menyarankan supaya sang raja mulai menimbun hasil panen sebagai persiapan. Karena hikmatnya, Yusuf ditetapkan sebagai penguasa di Mesir, orang nomor 2 di bawah sang raja sendiri. Yusuf bertanggung jawab mengumpulkan hasil panen pada tahun-tahun kelimpahan dan menjualnya pada penduduk Mesir dan orang lain pada tahun-tahun kelaparan. Pada tahun-tahun kelimpahan itu Yusuf dikaruniai 2 putra, Manasye dan Efraim. Ketika musim paceklik itu tiba, tanah Kanaan pun terkena imbasnya. Dan Yakub mengutus ke-10 putranya ke Mesir untuk membeli gandum. Atas perintah Yakub, Benyamin, putranya yang sulung dan satu-satunya putra Rahel yang tersisa, tidak berangkat. Ketika di sana, mereka menemui saudara yang mereka jual, tetapi mereka tidak menyadarinya. Namun sebaliknya, Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Ia menguji mereka dengan tuduhan bahwa mereka sebenarnya mata-mata. Ia memenjarakan mereka selama 3 hari dan hanya melepaskan salah satu dari mereka dengan persediaan secukupnya bagi rumah tangga mereka dan perintah untuk kembali bersama saudara sulung mereka. Karena belum memecahkan identitas Yusuf, para saudara itu merasa bersalah mengingat bahwa mereka menjual saudara mereka di masa lampau. Yusuf mendengar perbincangan mereka dan mengundurkan diri dan menangis. Ia menahan Simeon dan menyuruh pergi yang lain, dan secara rahasia mengembalikan uang mereka di dalam karung gandum mereka. Ketika para saudara menyadari uang mereka dikembalikan, mereka semakin cemas. Ketika sampai di rumah, mereka menceritakan semua kejadian itu pada Yakub. Yakub sekali lagi meratapi kehilangan Yusuf serta kehilangan Simeon yang baru terjadi. Ia menolak mengutus Benyamin, meskipun Ruben berjanji bahwa jika ia tidak kembali dengan Benyamin, Yakub berhak membunuh kedua putranya. Begitu parahnya musim paceklik itu sehingga pada akhirnya Yakub pasrah. Yehuda meyakinkan Yakub mengutus Benyamin bersama dirinya, dengan nyawanya sendiri sebagai jaminannya. Yakub akhirnya setuju, dan mengutusnya dengan buah-buah pilihan dan uang sejumlah 2 kali lipat untuk membeli gandum. Ketika Yusuf melihat saudaranya datang, ia memerintah hambanya menyembelih hewan dan menyiapkan hidangan untuk dimakan bersama para saudaranya. Undangan makan bersama di rumah Yusuf membuat para saudaranya takut, dan mereka pun menjelaskan serta meminta maaf pada hamba Yusuf atas uang yang telah dikembalikan ke dalam karung mereka. Hamba Yusuf menghibur mereka dan melepaskan Simeon pada mereka. Ketika Yusuf kembali, para saudaranya sujud padanya, dan menggenapi nubuat dalam mimpi Yusuf. Ia bertanya tentang kabar keluarga mereka dan sekali lagi ia pergi ke kamarnya dan menangis terharu di situ. Ketika mereka hendak makan, di meja yang terpisah dari Yusuf, mereka terheran-heran karena posisi mereka telah diurutkan mulai dari yang tertua hingga paling muda. Benyamin diberi porsi 5 kali lipat saudara-saudaranya. Sebelum mengutus mereka pulang, Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya dengan mengembalikan uang mereka di dalam karung gandum dan menempatkan piala perak Yusuf di dalam karung milik Benyamin.
Para saudara itu mulai berjalan pulang sebelum Yusuf memerintah hambanya mengejar mereka dan berperilaku marah atas pencurian barang berharga itu dan seolah-olah hendak membunuh Benyamin. Setelah diseret kembali ke hadapan Yusuf, Yehuda memohon supaya nyawa Benyamin tidak dicabut, dengan berkata bahwa, jika Benyamin mati, maka Yakub pula akan mati. Yehuda menceritakan kedukaan Yakub atas kehilangan Yusuf dan betapa sayangnya Yakub terhadap Benyamin. Yehuda juga menceritakan sumpahnya pada Yakub di mana ia menjamin nyawa Benyamin dengan nyawanya sendiri. Begitu Yusuf menyaksikan perubahan hati saudara-saudaranya, ia menyuruh semua hambanya pergi dan menangis keras-keras sehingga didengar oleh seisi istana Fir'aun. Ia kemudian menyatakan dirinya pada saudara-saudaranya. Yusuf menghibur mereka dan berkata supaya mereka tak bersusah hati dan menyesali perbuatan mereka, karena Allah telah mengutusnya ke Mesir untuk memelihara mereka. Yusuf meneguhkan pengampunannya di tahun-tahun mendatang, setelah kematian ayahnya, dengan berkata bahwa, meskipun para saudaranya menghendaki kejahatan bagi dirinya, Allah menggunakannya untuk kebaikan. Yusuf mengutus para saudaranya pulang mengajak Yakub serta keluarganya untuk tinggal di Goshen, yang letaknya tidak jauh bagi Yusuf dan ia dapat memelihara mereka. Yakub akhirnya hidup di Mesir bersama segenap keluarganya. Sebelum meninggal, Yakub memberkati kedua putra Yusuf dan bersyukur atas kebaikan Allah. Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Yakub memberi berkat yang lebih besar kepada sang anak bungsu dibanding anak sulung. Di dalam sejarah Israel, Efraim dan Manasye, suku-suku Yusuf, dianggap sebagai suku yang berbeda. Keturunan Yakub berdiam di Mesir selama 400 tahun, sampai di zaman Musa. Ketika Musa memimpin kaum Ibrani keluar dari Mesir, ia membawa pula tulang-tulang Yusuf, sebagaimana telah dipesan oleh Yusuf sebelumnya. Ada banyak pelajaran yang kita peroleh dari kisah Yusuf. Sebagai orang tua, kita diperingatkan untuk tidak memihak pada anak tertentu. Sebagaimana kita amati dalam kesombongan Yusuf pada masa mudanya serta iri hati dan dengki para saudaranya, kita juga beroleh sebuah teladan yang baik akan cara mengatasi godaan seksual melarikan diri dan kita juga memperoleh gambaran yang jelas akan kesetiaan Allah. Allah tidak meninggalkan anak-anaknya, bahkan di tengah penderitaan mereka. Yusuf disertai Tuhan. Mungkin ada situasi dan kondisi yang menyedihkan dalam kehidupan kita, dan mungkin ada yang tidak adil, sebagaimana kasusnya dalam kehidupan Yusuf. Namun, seperti yang kita pelajari, dengan tetap berlaku setia dan berserah pada Allah yang memegang kendali, kita dapat yakin bahwa Allah akan menghargai kesetiaan kita pada waktunya. Apakah ada yang berani menyalahkan Yusuf jika ia menolak membantu para saudaranya ketika mereka meminta pertolongan? Sebaliknya Yusuf berbelas kasih, dan Allah menghendaki supaya kita dapat menunjukkan belas kasihan daripada pengorbanan lainnya. Kisah Yusuf menunjukkan bagaimana dalam kedaulatannya Allah bekerja mengalahkan kejahatan dan menggenapi rancangannya. Setelah mengalami semua yang ia alami, Yusuf dapat melihat tangan Allah di balik peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya. Ketika Yusuf mengungkapkan jati dirinya pada para saudaranya, ia membahas dosa mereka dengan demikian.
Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah." Kemudian, Yusuf menghibur para saudaranya dengan memberi pengampunan, dengan berkata, "Memang kamu telah mereka rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka rekakannya untuk kebaikan." Maksud terjahat manusia tak mungkin menggagalkan rancangan sempurna Allah. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih,
Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.